Jika Bunda adalah salah satu di antara para istri yang mempertahankan rumah tangga dengan suami yang selingkuh, maka saran saya jangan lakukan ini demi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Kenapa saya melarang Bunda untuk menjadikan anak sebagai alasan untuk bertahan? Baik, ada beberapa alasan untuk itu. Jadi yang pertama, belum tentu anak kita menginginkan orang tuanya bersama dalam cekcok dan kezaliman. Belum tentu dia benar-benar membutuhkan kebersamaan orang tuanya. Karena setelah saya telisik lebih dalam lagi, anak-anak itu sejatinya lebih memilih untuk hidup dengan hati yang damai, meskipun kondisi orang tuanya itu tidak selalu utuh. Ya memang ada anak-anak yang mengharapkan orang tuanya itu harmonis dan utuh. Ya kalau bisa ya harusnya memang seperti itu ya Bun. Tapi ketika sudah terjadi perselingkuhan, apalagi perzinahan oleh seorang suami, ya artinya suami mulai membawa bara api ke rumah tangga. Kok bisa? Karena orang yang pulang dari berzina, auranya itu pasti suram. Energinya itu pasti panas karena aura negatif dari setan. Dan kita tahu, setan dari bangsa jin itu terbuat dari api. Jadi kedatangan suami yang melakukan perbuatan setan di luar rumah itu akan membawa bibit-bibit setan di rumah tangga. Nah, energi negatif yang dia dapatkan di luar itu bisa menular pada anggota keluarga. Iya, akibatnya apa? Banyak anak yang seharusnya mendapatkan keteladanan dan contoh yang baik dari ayahnya itu malah berakhir menjadi anak-anak yang nakal dan brutal akibat dahaga kasih sayang yang sejati. Nah ini beda loh Bun kasusnya dengan anak yang ditinggal mati ayahnya. Karena anak yang ditinggal mati ayahnya itu dia memang merasa kehilangan dan merindukan sosok ayah sebagai pemimpin. Tapi setidaknya dia masih bisa menerima kenyataan dan terpacu untuk belajar kepemimpinan dari orang lain. Tapi kalau anak yang sering melihat orang tuanya berzina, selingkuh, dan melakukan keharaman dengan wanita lain, nah ini besar kemungkinannya dia akan meniru. Kalaupun tidak meniru, maka dampak paling kecil dia itu akan menyimpan luka batin sehingga di masa yang akan datang dia bisa mentolerir kemaksiatan yang sejenis. Nah, ini akan berpotensi menjadi lingkaran setan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, karena itu kalau satu-satunya alasan Bunda mempertahankan suami hanya karena anak, maka saya sarankan Bunda tata kembali niat Bunda. Sebab alasan yang kedua, kalaupun anak Bunda memang benar-benar ingin orang tuanya itu harmonis, rukun, dan utuh seperti dulu, maka ini akan memberatkan Bunda sendiri. Kenapa? Ya karena ini ibarat kita itu melakukan sebuah perjuangan yang sama sekali tidak kita harapkan, di mana lawan yang kita hadapi itu bukanlah lawan yang ringan dan mudah untuk dikalahkan. Lantas saya harus bagaimana dong Bun? Kan saya juga ingin rumah tangga saya itu tetap utuh dan syukur-syukur bisa kembali harmonis dan anak-anak pun juga ikut bahagia. Baik, kalau Bunda memang benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga, maka pertama-tama pastikan bahwa niat itu berasal dari dalam diri Bunda sendiri. Bukan demi suami, bukan demi anak, bukan demi siapa-siapa. Ya, berniatlah karena Allah. Mengapa niat ini penting? Oke, ternyata Bun, niat itu kaitannya dengan sistem saraf di otak kita. Orang yang niatnya benar, lurus lillahi ta'ala dan tidak punya kepentingan, nah itu biasanya syarafnya itu lurus dan rileks bawaannya. Dia akan punya energi aura positif yang besar dan sumbernya ya dari Allah. Nah, inilah kenapa klien-klien saya itu lebih cepat menuai hasil ikhtiarnya karena niatnya itu sudah ditata dengan baik dan lurus. Apalagi ditambah dengan berkah energi aura yang mereka dapatkan dari sarana buka aura yang saya ijazahkan. Entah itu berupa tasbih karomah ar-Rahman untuk berzikir, cincin anira, kalung anira, dan sebagainya. Dan inilah berkahnya niat yang lurus Bun. Tapi ketika niat kita nggak lurus dan tembus sampai langit, apalagi niatnya hanya karena orang lain atau niat mencari timbal balik alias pamrih. Nah, maka di saraf kita itu juga akan ada yang berbelok dari jalurnya. Nah, tubuh kita ini kan memiliki jutaan syaraf ya Bun, dan dikendalikan oleh syaraf yang ada di dalam otak kita, pikiran kita. Nah, Bunda bisa bayangkan kalau saraf pengendalinya ini bengkok
Akhirnya bengkok satu, ya bengkok semua nih bun saraf kita. Dan efeknya apa? Ya kita akan mudah cepat lelah bun. Kita akan mudah stres, gampang emosi, sensitif. Dan ketika mau melangkah itu rasanya aduh berat banget. Ya karena itulah melalui video ini saya berpesan pada bunda. Jika bunda benar-benar ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengikhtiarkan suami agar berhenti selingkuh, maka pastikan bahwa bunda niatnya itu lurus karena Allah. Nah gimana cara taunya ya bun kalau niat kita itu lurus karena Allah? Oke, tanyakan pada diri bunda sendiri. Ketika bunda berikhtiar untuk menyadarkan suami dari dosa perselingkuhan, apakah bunda bersedia juga untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah bunda? Apakah jika ikhtiar ini belum menemukan hasilnya, bunda masih mau untuk istiqomah mendekatkan diri kepada Allah? Dan apakah jika suami mulai menunjukkan perubahan positifnya, lalu membuat bunda itu goyah dan lalai dari Allah? Baik, 3 pertanyaan ini wajib bunda jawab sendiri. Nah, jika bunda bersedia untuk istiqomah apapun kondisinya, maka insya Allah niat bunda dalam berikhtiar itu sudah cukup tulus karena Allah. Dan insya Allah, Allah lah yang akan membukakan jalan-jalan keluarnya untuk bunda. Nah, sampai di sini paham ya bun? Baik, jika bunda masih punya pertanyaan, ingin berkonsultasi, atau bahkan bunda ingin mengikuti program bimbingan profesional dengan saya, silahkan bunda bisa hubungi nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.